Halo pemirsa kanal Manta BSMI Health. Apakah Anda tahu bahwa obesitas tidak hanya tentang angka pada timbangan? Baru-baru ini, dunia medis tengah mempersiapkan kerangka baru yang akan mendefinisikan ulang obesitas. Dalam video ini, kita akan membahas apa itu obesitas klinis, mengapa BMI saja tidak cukup, dan bagaimana kerangka baru ini dapat membantu kita memahami obesitas sebagai penyakit kronis. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi kesehatan menarik lainnya. 1. Apa itu obesitas klinis? Obesitas sering dianggap sebagai masalah gaya hidup atau hanya kelebihan berat badan. Namun, sebuah dokumen yang akan diterbitkan oleh Lancet Commission pada Januari 2025 akan mengubah cara kita memandang obesitas. Dokumen ini mendefinisikan obesitas sebagai kondisi kelebihan adipositas yang disebut obesitas klinis jika ditemukan kelainan pada organ atau jaringan tubuh akibat kelebihan lemak. Menurut Dr. Francesco Rubino dari King's College London, kerangka ini bertujuan untuk membedakan antara orang yang memiliki risiko tinggi akibat adipositas berlebih namun masih sehat dan mereka yang telah mengalami kerusakan tubuh akibat adipositas tersebut. 2. Mengapa BMI tidak cukup untuk mendefinisikan obesitas? Body Mass Index atau BMI selama ini digunakan sebagai alat untuk menentukan apakah seseorang kelebihan berat badan atau obesitas. Namun, menurut Dr. Rubino, BMI hanya cukup sebagai alat screening, bukan diagnosis. Ini karena BMI tidak bisa membedakan antara kondisi yang hanya berisiko dengan obesitas klinis. Selanjutnya, kerangka baru ini akan mengadopsi pendekatan dua langkah. Pertama, menilai apakah pasien memiliki adipositas berlebih. Kedua, melakukan evaluasi organ per organ untuk mengetahui apakah ada kelainan yang terkait dengan kelebihan lemak. Pendekatan ini lebih pragmatis dan memungkinkan diagnosis yang lebih tepat. 3. Dampak pengertian baru ini terhadap praktik kedokteran. Kerangka baru ini diharapkan membawa perubahan besar dalam dunia medis. Menurut Dr. John D. Clark dari Sharp Priest Staley Medical Group, definisi baru ini akan membantu dokter memahami obesitas sebagai penyakit yang nyata. Dengan ini, kita bisa lebih baik dalam menentukan pendekatan pencegahan atau pengobatan yang sesuai. Contohnya, seseorang dengan obesitas klinis mungkin memerlukan alat atau intervensi tambahan dibandingkan mereka yang hanya memiliki kelebihan adipositas tanpa komplikasi klinis. 4. Dampak terhadap kebijakan publik tentang kesehatan. Selain untuk praktisi medis, kerangka ini juga diharapkan memengaruhi kebijakan publik. Dr. Rubino berharap definisi obesitas yang lebih jelas dapat membantu pembuat kebijakan mengalokasikan sumber daya dengan lebih adil. Saat ini, akses terhadap pengobatan seringkali terasa tidak adil. Dengan definisi baru, diharapkan pengobatan dapat diberikan kepada mereka yang paling membutuhkannya terlebih dahulu. 5. Harapan di masa depan. Kerangka ini tidak hanya untuk membantu diagnosis dan pengobatan, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran publik bahwa obesitas adalah penyakit kronis yang membutuhkan perhatian serius. Dengan dukungan dari lebih dari 75 organisasi medis, kerangka ini berpotensi mengubah cara kita memandang dan menangani obesitas di seluruh dunia. Kerangka baru tentang obesitas ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang untuk memberikan pemahaman yang lebih baik. Dengan langkah ini, kita berharap dunia medis dapat memberikan solusi yang lebih baik dan lebih adil bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi kesehatan terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.